Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Alhamdulillah pagi ini kita akan ziarah atau berkunjung ke dua museum. Satu museum Al-Quran dan yang kedua museum Wahyu yang dikenal dengan turunnya Al-Quran, yaitu persis banget di bawah kaki Jabal Nur. Jadi sekarang ini di bawah Jabal Nur, di bawah kaki Jabal Nur itu sudah disediakan ada dua museum, yaitu Museum Al-Quran dan Museum Wahyu. Nah, buat jamaah-jamaah yang ingin berkunjung kemari harus punya tiket. Satu tiketnya 20 real untuk satu museum. Tapi insya Allah nih mudah-mudahan nih bisa dua museum ya. Nah, pengen tahu seperti apa? Kepoin yuk. Hanya di KBIHU Wafiz Al-Amin Center, berbagi cahaya di atas cahaya. Ini dia. Tuh sahabat muslim lagi nunggu tiket masuk ke Museum Wahyu, ya kan? Masya Allah tuh. Ma berapa pertama kali kesini, Mak? Iya, Ya. baru sekali ini. Masya Allah. Terus? Saya umroh. Iya. Ngajak saya ke sini. Ini apa namanya, Mak? Museum Wahyu. Wahyu mana? Wahyu Wates. Wahyu Wates. Pak penasaran nggak pengen seperti apa dalamnya? Penasaran, makanya saya mau ke sini. Masya Allah. Ntar foto di Gua Hira ya. Ya. Iya, oke. Nih sahabat muslim, di sini ada dua museum nih ya. Ini Museum Wahyu namanya, Ma'rad Al-Wahyu. Ya, ini kita lagi nunggu nih ngantrian masuk nih. Ada dua jamaah kita Wafiz Al-Amin Center. Halo Bapak dan Ibu. Pagi ini sehat ya. Ini kita mau kemana? Museum Wahyu. Pengen tahu kan? Naik ke Jabal Nur. Masya Allah, kakinya kuat itu. Insya Allah. Panjang loh pulang balik. Sambil berpose di depan Museum Wahyu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini wilayahnya nih. Jadi untuk para sahabat muslim yang ingin ngerasain Museum Wahyu, Pak, ini mau kemana? Mau ke Museum Al-Quran. Terus? Ya, terus umroh pulangnya. Umroh yang berapa sih? Yang ke-6. Masya Allah, kaki masih kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dengan WAC Terus berbagi cahaya. berbagi cahaya di atas cahaya, laki dan laki. Berkali-kali, atau lagi kurang. Pokoknya sahabat muslim kalau ke Museum Wahyu kudu menikmati suasana seperti ini. Masya Allah, ini beraneka macam jajanan. Jadi sahabat muslim di sini ada dua museum. Satu Museum Al-Quran, yang kedua Museum Syukran ya Syekh. Syukran. Iya. Halatul Hunak? Masih. Ini ada baca ini Museum Al-Quran. Mathaf Al-Quran. Ada juga Museum Wahyu. Sini foto dulu. Ayo. Foto dulu. Mewah itu dah. Cahaya di atas cahaya. Ya. Gaya doang kan lagi dari duluan ngomongnya. Ilok, lalen baik. Ayo, baris. Baris. Ibu-ibu gimana nih? Kita ada di museum apa, Bro? Wahyu. Wahyu. Kita Ah. lagi jalan tur dulu studi tur sama PAC berbagi di atas cahaya. Bapak Ibu, di sini ada dua museum. Satu Museum Al-Quran yang ada di depan saya ini atau di belakang Bapak Ibu. Ya, yang kedua ada Museum Wahyu ada sebelah sini. Jadi di sini ada dua museum. Satu Museum Al-Quran, yang kedua Museum Wahyu. Nah, Museum Al-Quran itu berkaitan dengan ke-Al-Quranan. Ada di sebelah sini dan juga harus bayar. Yang kedua Museum Wahyu. Ya, nanti bagaimana proses turunnya Al-Quran dan ada miniatur Gua Hira di atas. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu di dalam itu kayak masuk ke kayak masuk ke sinema, bioskop. Nanti dikasih visualisasi bagaimana
dulu Al-Quran itu turun dan Ka'bah itu diserang oleh Raja Abraha, ya, pasukan gajah. Cuma tadi saya datang ke kantor ini, Bapak Ibu bisa gratis masuk ke sini, dapat surat ini. Surat ini tadi saya sudah daftarin, ada 23 orang. Cuman Bapak Ibu sebelum masuk ke Museum Al-Quran, dimasukin ke supermarket dulu. Belanja. Itu gratis. Nah, Ibu mau masuk apa enggak? Kalau Ya udah belanja, kali ada kacang-kacang yang 10.000. ya pokoknya masuk ke supermarket nanti dijelasin. Iya, dia sih berharap belanja. Iya. Bilang nanti kalau nggak belanja gimana? Saya gitu, Halal. kan. Tapi kasih gratis sama dia masuk ke dalam ini. Ya. Tiketnya sudah ada, tiket gratis. Yang tiket ini masuk ke Museum Wahyu. Oke? Oke, siap. Nah, kita masuk ya dari sana. Nih, kita udah diterima nih sama petugasnya. Silakan duduk. Ini belanjaan sini. Ntar ada supermarketnya. Duduk. Mancung banget. Udah, noh, tanyain gak sama main rumah. Pokoknya duduk. Foto. Sawar. Ayo besok bedanya. Siap. 1. Yalla sawar. Nah. Alhamdulillah. Tuh bareng-bareng. Barokah. Ayo bareng-bareng udah situ. 1, 2. Dah. Oke, udah. Udah. Tuh, neneng lihat petugas di Museum Wahyu cakep. Masya Allah. Mak, emang kalau dia punya bini ngapa? Aki-aki udah pepetiin. Tapi kalau deket rumah abang nggak jauh. Kan main dah. Ternyata mah ada lagunya, Mbak. Masuk. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Quran di Kota Makkah Al-Mukarramah, dan museum ini letaknya dekat dengan Jabal Nur, yang di sana ada Buah Hira Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Dan kita akan masuk insyaallah Al-Quran dan ruangan di sini. Semua silakan Bapak Ibu bisa gunakan untuk ambil dokumentasi kecuali satu ruangan saja atau mungkin 2. Yang ruangan satu ini ditambah nanti ruangan keempat di ruangan sinema, itu mohon maaf ya tidak boleh untuk ngambil dokumentasi. Kemudian di dalam juga akan banyak etalase tempat menyimpan mushaf dan yang lainnya, mohon untuk tidak disentuh apalagi digunakan untuk bersandar, gitu ya. Kita masuk silakan. Tuh alhamdulillah tuh mereka sudah masuk ke ruangan Museum Al-Quran. Ini Museum Al-Quran ya, belum Museum Wahyu. Ini Gua Hira, Masya Allah. Tuh Gua Hira. Ini disebut dengan surat-surat atau periode Makkiyah, dan surat-surat yang dalam waktu itu disebut dengan surat-surat Madaniyah. Ini Al-Quran. Tuh Bapak Ibu sekalian. Di sini perhatikan, ini dua ini. Ini adalah contoh-contoh media yang digunakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum untuk menulis ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita akan lihat dulu itu seperti apa bentuk Al-Quran di zaman Nabi, bahkan sampai zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ini bentuknya. Jadi dia Al-Quran ada yang ditulis di atas batu yang disebut dengan al-likhaf. Ya, makanya kita nggak heran di Jazirah Arab ini banyak sekali gunung-gunung, bukit-bukit yang di situ ditulis potongan-potongan ayat atau potongan zikir atau potongan hadis. Yang kedua, Al-Quran di waktu tersebut ditulis di atas tulang. Ini tulang belikat daripada unta. Dia ukurannya besar, pas digunakan untuk menulis. Ini disebut dengan al-aktaf. Lalu ada kulit, kemudian ada kayu, pelepah kurma. Ini semua adalah media-media yang digunakan oleh mereka untuk menulis ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi SAW. Ya, makanya pada waktu itu di zaman Abu Bakar terutama ada ulama yang mengatakan belum pas kita sebut dengan mushaf,
baru suhuf lembaran-lembaran karena dia terpisah. Tapi ulama lain mengatakan ya meskipun terpisah, meskipun ditulis sebagian ayat ya di beberapa media sudah pas kita gunakan untuk kita sebut sebagai mushaf dan berlaku di sana adab-adab terhadap Al-Quran. Ya. Bin Affan radhiyallahu anhu ya, waktu itu terjadi standarisasi Al-Quran. Ya, disalin waktu itu Al-Quran ya ke dalam 7 salinan. Satu diletakkan di Madinah, satu lagi dikirim ke Mekah, ke Syam, Kufah, Basrah, bahkan sampai Yaman. 7 tempat. Dan dikirimnya pun bukan cuma mushafnya, tapi juga para qari yang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk sekitar. Qari zaman dulu sama sekarang berbeda. Kalau zaman sekarang yang penting suaranya bagus, kita sebut dengan qari. Kalau zaman dulu tidak. Qari itu dia menghafal dan dia paham maknanya dan juga tafsirnya. Yang ketiga yang penting artinya. Makanya untuk menghafal dan kuno. Kenapa disebut dengan kufi kuno? Karena dia ghairu munaqqad, belum ada titiknya. Aslinya bukan seperti ini, aslinya cuma 30 kali 45 saja. Kemudian dari perusahaan sama ayat dicetak ulang ya, dengan ukuran seperti ini lengkap 30 juz, ada sekitar 700 halaman ya. Aslinya itu ini Al-Quran ada Ini mushaf terbesar di dunia. Kedua, ini mereka berada di Quran terbesar di dunia. Quran terbesar di dunia, masya Allah, masya Allah. Dimin kepada Al-Quran dari berbagai macam sisi, dari sisi kertasnya, dari sisi covernya, dari sisi ornamennya, tintanya, bahkan dari sisi keilmuannya. Kita lihat di sini, yang sebelah sini, yang di tembok ini disebut dengan mushaf azraq. Kenapa disebut dengan mushaf azraq? Karena dia ditulis dengan kertas berwarna azraq, berwarna biru. Kemudian tintanya menggunakan tinta emas. Wallahu a'lam apakah memang tinta emas murni atau hanya sebatas berwarna emas saja. Ini ada pada masa Bani Umayyah di abad ketiga Hijriah. Ya. Kemudian yang di sini Bapak bisa melihat juga ada mushaf ya dari abad yang ke-9 seterusnya sampai abad Masya Allah, ini sahabat muslim, kitab-kitab semua nih, kitab-kitab luar biasa, kitab buku-buku nih. ini adalah perhatian kaum muslimin, khususnya para ulama di sisi ilmunya. Al-Quran petunjuk sebagai untuk kita kan, kita mustahil bisa mengambil petunjuk sebagai Al-Quran ini kalau kita nggak paham maknanya. Mustahil kita bisa mengamalkan ayat per ayat dari Al-Quran kalau kita nggak paham maknanya. Ini tafsirnya, Tafsir terbesar para ulama. sumbangsi. Kitab-kitab tafsir dari zaman dulu sampai sekarang, yang ini saja kurang lebih ada sekitar 1.300-an judul. Ya. Berapa Ustadz? 1000? 300 judul yang Seribu. ini saja. Ayo, Masya Allah. Silakan ke ruang belanja. Belanja sesuai dengan kesepakatan. Belanja semua kesepakatan. Ayo, cepat sedikit. Ayo Bu, cepat. Pakai powder sini Mak. Yang penting aja. Ya sini Bapak. Yallah Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekedar info dulu ya, karena belum ngambil nikot, jadi masih boleh untuk megang minyak wangi, masih boleh gitu ya. Karena belum ngambil nikot dan belum ngambil niat juga, jadi masih boleh gitu ya. Kita doakan semoga sehat-sehat selalu dan menjadi haji yang mabrur dan uangnya makin melimpah. Ibu bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tuh ngomongnya Malaysia tuh. Berapa itu? 150 dapat 3. 50 jadi dapat. Cuba jangan sombong. Masya-Allah. Yang ni sajadah 500. Ni 500 untuk budak-budak sajadah raudah, kabar-kabar. Tuh alhamdulillah akhirnya beli juga minyak wangi. Berapa tuh Mah? 150 real. Tapi dapatnya 2.
Iya kan? Berarti minyak mahal ini. Berarti 150 real itu berapa kali 5? 1 juta mungkin. Masya Allah. 1 juta minyak. Masya Allah. Balik lagi ya. Kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tepatnya di Gua Hira. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bapak, Ibu, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah kita di sini akan mengkaji, ya, melihat, menengok kembali bagaimana Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Di antaranya yang pertama, nanti kita akan menyimak kisah Nabi Adam alaihissalam sebagai orang tua kita semuanya. Kemudian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya para nabi dan para rasul. قرابة ست شيئا فشيئا حتى مكة التي تمسكت بالتوحيد زمنا طويلا أدخل إليها عمرو بن لحي الأصنام. أهل مكة بحفظ الله الكعبة والحرم لهم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فبقي الناس معظمين للكعبة، وبقيت الكعبة مثابة للناس وأمنا. حلالك لا يغلبن صليبهم ومحانهم عدوا محانك. إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. لكن الله لم يتركهم، فكبير الفيلة يستعصي على القيام، يوجهونه للبيت فلا يتجه، ويوجهونه غير ذلك فيعدو عدوا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ نهض فزعا وفجأة فتح الملك جبريل عليه السلام ذراعيه ليطبقه بهما ويضمه بقوة ثم يتركه ويقول اقرأ. وكان محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فيجيب ما أنا بقارئ، فيأخذه مرة أخرى فيضمه بقوة. Kita tarik garis lurus, maka jaraknya kurang lebih hanya 40 km saja. Sedangkan luasnya, Lebanon memiliki luas kurang lebih 1.470.000 meter persegi dengan ketinggian 624 meter di atas permukaan laut. Dan seperti ini berita dari dalamnya kita dapat melewati tangga ini untuk ke Gua Hira, ya. Lokasinya berada di sebelah sana, di dekat pemukiman penduduk, ya, di sebelah sana. Namun sekarang sudah ditutup, sudah tidak beroperasi lagi karena telah dibuat jalan baru yang bersama, dan jalan baru tersebut dekat dengan musim awal. Kita nanti akan lihat jalan tersebut. Namun bukan berarti dua jalan ini jalan yang mudah dilewati oleh Nabi kita, karena belum ada satu sejarah yang dapat kalau sampai lebih dahulu di puncak Jabal Nur yang ketinggiannya 634 meter. Lalu kita harus turun lagi ke bawah sebanyak 800 meter menggunakan tangga yang ada di sebelah sana. Ya, dan inilah Gua Hira-nya, tempat di mana Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya. Gua yang luasnya kurang lebih 5,28 meter persegi dengan pintu setinggi laki-laki dewasa. Dan di antara istimewa Gua Hira ada lubang duduknya, ada celah duduknya yang ternyata mengarah ke dasar. Masuk. Dalam foto. Replikanya ini, Pak. Masuk dalam. Ya. Ini sebanyak 13 tahun.
Dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, maka hal yang beliau rasakan diantaranya merasa ketakutan bahkan sampai menggigil keinginan. Lalu pulanglah Rasulullah ke rumah Khadijah dengan mengatakan Zamiluni, selimuti aku. Dan sebagai istri yang baik, sebagai istri yang solihah, Khadijah pun tanpa ragu beliau langsung menyelimuti Rasulullah. Tidak hanya itu, Khadijah juga menenangkan hati Rasulullah yang sedang ketakutan dengan perkataan yang sangat begitu indah, perkataan yang diabadikan oleh sejarah. Kali itu Khadijah mengatakan, Abshir, Wallahi la yukhzika Allahu abada. Tenanglah duhai suamiku, percayalah duhai suamiku, karena demi Allah engkau tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, karena engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Tentunya dengan perlakuan baik dari Khadijah dan perkataan indah dari beliau, tenanglah hati Nabi kita, yang menggambarkan benarnya pepatah yang mengatakan di balik laki-laki yang agung, di balik laki-laki yang sukses biasanya terdapat wanita yang agung juga. Ini tangga untuk menuju ke Gua Hira. Jadi buat jamaah yang datang ke Museum Wahyu, sudah ada linknya, link tangganya nih untuk naik ke Jabal Nur Gua Hira. Tuh mereka habis gimana tadi dari Gua Museum Wahyu? Luar biasa kalau kita melihat bagaimana Gua Hira. Aduh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi kita pada foto-foto di dalam luar biasa. Gimana Bu tadi? Bu, gimana tadi di dalam? Hah? Ini coklat Dubai. Mak, Coklat Dubai kunafa. gimana tadi gimana? Alhamdulillah, nikmat benar seumur hidup namanya ini mah. Diri bos. Coklat Dubai kunafa. Tuh, mereka baru saja keluar dari Jabal Nur, Masya Allah. Oke, alhamdulillah akhirnya kita selesai juga nih dalam waktu durasi yang cukup panjang masuk ke dalam Museum Wahyu ini. Masya Allah, mudah-mudahan dari apa yang telah kita lihat bersama ini memberikan manfaat untuk kita semua, terutama bagaimana melihat Al-Quran turun di zaman Rasulullah. Inilah Gua Hira, Museum Wahyu bersama KBWAC, berbagi cahaya di atas cahaya lagi dan lagi berkali-kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.